نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan, kita masuk sekarang poin yang ketiga. Wa kun muqinan anna wa kulla mukallafin umirna biqafwil haqqi wal akhdhi bil hadar. Wa kun, dan jadilah, muqinan, orang yang yakin, anna, bahwasanya kita, wa kulla mukallafin, dan setiap mukallaf. Disebut mukallaf apabila terpenuhi 3 perkara: muslim, balik, dan berakal. Itu mukallaf namanya. Bahwa kita dan setiap mukallaf umirna, kita diperintahkan, biqafwil haqqi, untuk mengikuti kebenaran, wal akhdhi bil hadar, dan mengambil kehati-hatian. Kita syarah ya nomor 3 ini. Kata beliau, jadilah kamu orang yang yakin. Akhi, untuk sampai kepada derajat yakin itu butuh apa? Butuh ilmu. Kita tidak mungkin yakin kalau kita tidak berilmu. Antum yakin tidak? Ada kota namanya misalnya New York misalnya. Yakin? Pernah ke sana? Tapi kok kamu yakin? Jawabnya, ya saya berilmu, saya sudah tahu, di peta juga ada, dan buktinya memang ada. Kita sampai ke derajat yakin itu kalau kita apa? Punya ilmunya. Tapi kalau misalnya kita baru dengar, kamu yakin nggak ada kota namanya Abha? Hah? Kota apa itu? Di mana itu? Pernah dengar? Nggak pernah. Punya ilmunya? Nggak juga. Ya pasti untuk yakin pun juga, bagaimana saya akan yakin sementara saya nggak punya ilmunya? Berarti untuk sampai kepada derajat yakin itu butuh apa? Ilmu. Makanya aneh ya, di masyarakat kita ini ada yang disebut dengan keyakinan-keyakinan. Ini maaf ya, keyakinan kami. Keyakinan kamu apa? Hari Rabu itu hari sial misalnya. Keyakinan kamu apa? Kalau ya angka sekian tuh angka sial misalnya. Ketika kita tanya ilmumu apa? Oh, buktinya saya waktu aktivitas hari Rabu saya sial. Teman kamu enggak? Yang lain enggak? Semua enggak? Cuma kamu doang kok. Berarti ada ilmunya kamu? Tidak ada. Al-Quran ada yang mengatakan hari Rabu hari sial. Hadis ada yang mengatakan hari Rabu hari sial. Oh, ada hadis yang mengatakan bahwa di hari Rabu itu diturunkan penyakit. Kita katakan tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan kepada hal itu, bahwa hari Rabu khusus diturunkan padanya apa? Penyakit. Maka dari itu, bagaimana akan disebut keyakinan kalau ternyata itu tidak didasarkan kepada apa? Ilmu. Makanya orang-orang musyrikin Quraisy, ya, Allah menyebutkan bahwa mereka itu mengikuti dugaan dan sangkaan. Allah mengatakan iyattabi'una illa dhann. Mereka itu hanyalah mengikuti dugaan-dugaan saja, bukan mengikuti apa? Ilmu sama sekali. Maka ya akhwal Islam, disebut keyakinan, Anda yakin, dan Anda yakin seyakin-yakinnya, itu syaratnya harus di atas apa? Dasar keilmuan, bukti yang sangat nyata dan kuat sekali. Kadang ada orang, Pak, dia yakin hanya karena ngikut-ngikutan.
Misal, saya yakin manusia itu berasal dari monyet. Teori Darwin. Kok kamu yakin? Kenapa? Ya buktinya ada fosil-fosil manusia setengah monyet misalnya. Manusia purba, kita katakan maaf, yang menemukan fosil itu kamu atau mereka? Ya kata orang, kamu sudah periksa nggak fosil ini memang asli atau dibuat-buat? Karena kan yang namanya orang kafir kan bisa saja bikin-bikin, Pak. Makanya kan antum sudah pernah ya lihat visi di Harun Yahya ya, yang membongkar kebohongan-kebohongan fosil-fosil tersebut. Ternyata itu Di-combine ya, dibikin-bikin. Ya. Maka ini, jadi kalau misalnya kita dasarnya adalah penelitian orang-orang yang tidak bisa dipercaya, yang notabene tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, atau bahkan bertabrakan dengan Al-Quranul Karim, maka bagaimana akan dikatakan itu ilmu, saudaraku? Itu bukan ilmu namanya, dan tidak boleh dikatakan itu sebagai sebuah keyakinan. Yakin itu kalau memang harus di atas ilmu. Kita lanjutkan. Kata beliau, jadilah kamu orang yang yakin. Yakin apa? Bahwa kita dan setiap mukallaf diperintahkan untuk mengikuti kebenaran. Saudaraku, manusia itu difitrahkan untuk menerima kebenaran. Fitrah manusia itu menerima kebenaran sebetulnya. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa fajtalathu syayatin. Aku menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hanif sebetulnya. Hanif itu artinya menerima kebenaran. Karena memang Allah memfitrahkan manusia itu di atas menerima kebenaran. Allah berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Jadi sebetulnya kalau tidak ada penghalang-penghalang yang ada di hatinya, mudah dia menerima kebenaran. Cuma masalahnya, Pak, yang menyebabkan seseorang tidak bisa menerima kebenaran itu apa? Banyak faktor. Pertama, dia terlalu mengikuti hawa nafsu. Ternyata hawa nafsunya lebih ia dahulukan daripada kebenaran. Maka yang kayak ginian ini susah nih, Pak, dapat kebenaran nih. Makanya Allah mengatakan, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah. Siapakah orang yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah? Allah mengatakan bahwa orang yang paling sesat di dunia itu yang ngikutin hawa nafsu. Maka kalau hawa nafsu menguasai hati kita, abadan sulit kita untuk menerima kebenaran. Yang kedua yang menyebabkan kita tidak mau menerima kebenaran? Sombong sekali, merasa dirinya hebat, Pak, merasa dirinya lebih tinggi ilmunya, merasa sombong dengan kedudukannya, derajatnya. Seperti halnya iblis. Iblis disuruh sujud kepada Adam, tidak mau dia. Kenapa? Aba wastakbar, dia enggan dan sombong. Enggan dan sombong itu gara-garanya. Karena dia enggan dan sombong, dia nggak dapat hidayah kebenaran. Sulit. Orang sombong itu paling susah ngikutin kebenaran, Pak. Ya. Karena kesombongannya itu mengerikan sekali. Dan sombong itu ada dua macam kata Rasulullah. Yang pertama sombong kepada kebenaran, ya, menolak kebenaran. Yang kedua sombong kepada manusia dengan cara meremehkan mereka. Ya.
Ada orang yang menerima kebenaran, bagus Pak, tapi dia merasa angkuh, lebih hebat daripada yang lainnya dan meremehkan orang lain. Berarti ini sombong kepada siapa? Manusia. Dia banyak hafal Quran, dia banyak hafal hadis, tapi dia menjadi angkuh dan sombong dengan hafalannya, ya, dengan banyak pengetahuannya. Bisa terjadi hal seperti itu. Maka dari itulah kesombongan itu, ya akhwat Islam, itu bisa menyebabkan kita tidak mendapatkan kebenaran. Apalagi yang membuat seseorang itu tidak mendapatkan kebenaran? Hasad, dengki. Orang Yahudi tidak mau ngikutin Rasulullah, kenapa? Dengki. Kenapa? Karena kenapa ternyata nabi terakhir itu bukan dari Banu Israel, tapi dari Banu apa? Ismail. Makanya Allah mensifati orang Yahudi itu apa? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad dan dengki mereka, sehingga mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Padahal orang Yahudi yakin enggak bahwa Nabi Muhammad itu benar? Yakin. Fir'aun juga yakin Nabi Musa itu benar. Cuma yaitu, kalau Fir'aun kan kena penyakit sombong, kalau Yahudi kena penyakit apa? Dengki. Maka karena dengki kepada orang yang membawa kebenaran, akhirnya kita tidak bisa menerima kebenaran dari orang tersebut. Apalagi Pak, yang seseorang menyebabkan tidak dapat kebenaran karena terlalu mencintai dunia, sehingga akhirnya dunia itu bagi dia segala-galanya. Dunia itu yang paling besar di hatinya. Makanya ada orang tahu, kamu tahu nggak kalau ini nggak boleh haram? Tahu sih, cuman gimana ya, enak. Kamu tahu nggak ngerokok itu haram? Tahu sih, cuman enak kalau ngerokok itu. Kamu tahu nggak, ya, riba itu haram? Tahu sih, cuman kalau saya ninggalin riba, saya makan dari mana? Kenapa? Ini namanya terlalu mencintai apa? Dunia. Sehingga dunia dia pandang segala-galanya sudah. Kalau sudah seperti itu, dia lebih mendahulukan dunia daripada mengikuti kebenaran. Sulit dia untuk mengikuti kebenaran. Apalagi Pak, yang menyebabkan seorang tidak bisa mengikuti kebenaran? Kebodohan terhadap kebenaran. Bodoh terhadap kebenaran. Tapi ini sebab yang paling ringan, Pak. Karena biasanya kalau orang tidak ngikutin kebenaran karena bodoh, kalau dikasih tahu mudah-mudahan ikut gitu loh. Yang susah itu kalau ada orang ngikutin kebenaran karena tidak mau mengikuti kebenaran karena ngikutin hawa nafsu. Kalau kayak ginian nih, antum tegakkan hujah 1000 dalil ditolak sama dia. Kenapa? Karena tidak mengikuti, karena sandaran dia hawa nafsu. Ya, di antaranya apalagi Pak yang menyebabkan seorang tidak mengikuti kebenaran? Lebih mendahulukan teman-temannya. Ya, nggak enak sama teman. Sudah tahu kebenaran tapi ditinggalkan karena apa? Nggak enak sama teman. Nanti kata teman saya gimana? Nanti kata orang gimana? Kata orang. Jadi yang dia pikirkan cuma komen orang aja. Ya. Sehingga akhirnya komentar orang itu jadi keinginan dia yang terbesar, Pak. Makanya kan terkadang kita di media sosial itu Pak dididik untuk senang dapat komen, ya kan? Wah, ada komennya nih banyak nih, seneng. Tapi kalau nggak ada yang komen, diem ya. Kadang ada orang sedih, ya nggak ada yang komen. Nah ini pendidikan yang tidak baik, akhi. Sehingga akhirnya kita mengharapkan komentar orang, pujian orang, like-nya orang dan yang lainnya. Akhirnya kita sulit untuk ikhlas. Kita lanjutkan. Kata beliau, umirna biqafil haqqi, bahwa kita dan seluruh mukallaf diperintahkan untuk mengikuti kebenaran. Kebenaran yang hakiki itu yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Karena Allah, di antara nama Allah apa? Al-Haqqu, yang maha benar.
Maka kebenaran mutlak dari Allah dan Rasulnya. Yang menyimpang dan bertentangan dengan Allah dan Rasulnya tidak disebut kebenaran. Maka patokan kita untuk mengatakan benar atau tidak dalil, hujjah dari Allah Subhanahu wa taala, burhan, bukti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa itu memang kebenaran, saudaraku sekalian. Makanya kalau hujahnya jelas Al-Qur'an, hadis, ijma, boleh nggak kita merasa benar, Pak? Wajib, harus. Kadang kan di masyarakat kita, Pak, maaf ya, ada ucapan kata-kata begini, hei kamu jangan merasa paling benar sendiri ya. Sering nggak kita mendengar perkataan seperti itu? Banyak. Kamu jangan merasa paling benar sendiri. Maka kita katakan kepada dia, siapa di dunia ini yang orang yang merasa paling sesat sendiri? Emang ada gitu? Ada nggak di dunia ini orang yang merasa paling sesat sendiri, Pak? Nggak ada. Hatta Fir'aun nggak merasa dirinya sesat kok. Allah mengatakan dalam surat Ghafir tentang perkataan Fir'aun, qala Fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik, dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Tuh lihat, yang ngomong siapa nih? Fir'aun. Pernah kenal Fir'aun? Tahu sendiri gimana Fir'aun, saudara-saudaraku sekalian. Makanya ya, kalau kita merasa paling benar dalam artian jelas hujahnya, qala Allah, qala Rasul, didukung ijma ulama dan pemahaman salafus saleh dan perkataan-perkataan para ulama, pasti benar itu. Pasti benar. Ya, beda dengan masalah-masalah ijtihadiyah yang tidak ada nas dan dalil. Maka kita hanya berusaha untuk melihat mana yang paling kuat dalilnya tanpa menyesatkan yang lainnya, nggak masalah. Tapi kalau sudah jelas dalilnya qala Allah, qala Rasul, ijma ulama, maka itu pasti kebenaran. Dan wajib kita merasa paling benar di saat itu. Iya. Kita lanjutkan, saudaraku. Umirna biqafil haqqi wal akhdhi bil hadar. Kita diperintahkan untuk mengikuti kebenaran dan mengambil kehati-hatian. Berhati-hati maksudnya gimana? Berhati-hati itu, Pak, dalam berbagai macam perkara. Yang dimaksud dengan kehati-hatian di sini adalah yang pertama, berhati-hati jangan sampai melakukan suatu perkara yang bisa merugikan akhirat kita. Ini yang disebut oleh para ulama dengan sikap apa? Waro'. Waro' itu artinya hati-hati. Ya, Syekhul Islam Taimiyah ketika mendefinisikan waro', kata beliau apa? Waro' itu adalah tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Meninggalkan yang dikhawatirkan akan membahayakan akhirat kita. Artinya kalau kita khawatir nih bisa membahayakan akhirat kita, tinggalkan. Itu namanya apa? Waro'. Demikian pula kehati-hatian penting, Pak, di dalam menuntut ilmu penting. Jangan sampai kita menuntut ilmu kepada sembarangan orang yang ternyata pemikirannya menyesatkan, menyimpang, akibatnya kita terkena syubhat dia. Maka berhati-hati dengan kita tidak duduk di majelis orang seperti itu lebih baik, Pak. Imam Ahmad bin Hanbal, pernah dengar Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau itu hafal 1 juta hadis, Pak. Beliau kalau melewati majelisnya orang Mu'tazilah, ditutup telinganya. Beliau menyuruh anaknya, nak, tutup telingamu. Kenapa, hai ayahku? Kata beliau apa? Hati kita itu lemah, sementara syubhat itu menyambar-nyambar. Itu yang sudah hafal 1 juta hadis, lah kita. Iya, cuma hafal, mending hafal 10 hadis.
10 hadis yang enggak. Tapi telinga kita buka kemana-mana Pak. Iya. Sampai syubhat pun kita dengarkan, sehingga karena kita tidak hati-hati akibatnya kita terseret kepada pemikiran yang menyesatkan. Mengerikan saudaraku, di zaman sekarang ini syubhat mengerikan tidak? Syubhat pemikiran, iya, sangat luar biasa sekali di zaman sekarang. Kalau kita tidak hati-hati, maka mungkin kita akan terseret dalam jurang-jurang syubhat tersebut saudaraku. Hati-hati, tapi ingat ya, hati-hati itu tidak sama dengan was-was. Ada orang terlalu hati-hati akhirnya jatuh kepada sikap was-was. Contohnya gini, antum lagi wudhu nih, pas lagi nyuci kaki, antum merasa ragu, tadi saya cuci tangan apa enggak ya? Kayaknya belum deh. Hati-hatilah, saya ulangi lagi dari awal. Wudhu lagi dari awal Pak. Pas habis wudhu selesai, mau sholat, tahu-tahu kayak kerasa batal deh. Kentut nggak tadi ya? Hati-hati, saya wudhu lagi sampai 1 jam. Gitu terus. Ada orang kayak ginian Pak. Ini namanya bukan hati-hati, ini was-was namanya. Iya. Makanya kehati-hatian pun juga tetap harus kita lihat dalilnya apa. Ya, seperti misalnya di bulan puasa ada yang disebut dengan istilah apa? Imsak. Tujuannya apa? Kehati-hatian, jangan sampai pas kita makan atau minum azan. Kita katakan kehati-hatian bagus, tapi untuk mengatakan bahwasanya puasa harus dimulai dari imsak dari mana? Ya. Apalagi di zaman sekarang yang namanya subuh itu sudah ditentukan waktunya, jamnya sudah jelas. Jadi sebetulnya kehati-hatian itu sudah tidak ada. Ya. Maka dari itulah kehati-hatian pun juga tetap kita harus diikat dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara-saudaraku sekalian. Nah ini ya poin yang ketiga, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.